Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkenaan dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Saya, Faiza Ida Fatmawati, perwakilan dari kelompok 2, akan mengawali presentasi pada kesempatan kali ini. Hal yang pertama akan saya bahas adalah mengenai konsep pembelajaran diferensiasi dan ciri-cirinya. Kemudian untuk konsep-konsep yang lain nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok kami. Baik rekan-rekan yang berbahagia, kita mulai dari konsep yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Intinya di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai pendidik diberikan keleluasaan untuk mengakomodir pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi serta kebutuhan peserta didik. Dan pada konsep yang berikutnya mengenai ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Yang utama dan bisa kita kenali dengan seksama, pembelajaran berdiferensiasi ini jelas berorientasi kepada peserta didik. Adanya upaya-upaya untuk mengembangkan peserta didik menjadi pembelajar yang aktif sesuai dengan kemampuannya. Yang berikutnya, evaluasi yang disediakan dalam pembelajaran berdiferensiasi juga disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Selain itu, materi atau konten dalam proses pembelajaran peserta didik juga akan dibedakan sesuai dengan tahap perkembangannya atau kemampuan yang dimiliki. Tidak hanya itu, di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai seorang pendidik juga harus memperhatikan latar belakang peserta didik ini, agar kelak dalam proses pembelajaran, peserta didik ini dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk ciri-ciri lain, biasanya di dalam awal pembelajaran, dalam proses pembelajaran, guru akan melakukan pengelompokan atau pemetaan peserta didik. Nah, pemetaan ini digunakan sebagai dasar bahwa peserta didik ini memiliki kesiapan yang cukup untuk proses pembelajaran. Nah, di sini juga pendidik dapat mencari tahu atau mengidentifikasi kompetensi awal yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Nah, biasanya pengelompokan ini dilakukan dengan 3 kriteria. Yang pertama adalah kriteria mahir, kemudian yang kedua adalah kriteria yang sedang berkembang, kemudian yang ketiga adalah kriteria yang dia masih mau berkembang atau belum dianggap mahir. Nah, untuk memberlakukan ketiga kelompok ini, pasti guru harus menyediakan materi ajar dan juga evaluasi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk konsep-konsep... Perkenalkan, nama saya Aisy Manullah. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Setiap individu itu memiliki perbedaan dari segi latar belakang, budaya, politik, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Salah satunya yaitu teori sistem ekologi. Nah, teori sistem ekologi itu terdiri dari 5 sistem lingkungan. Yang pertama itu ada mikrosistem. Nah, mikrosistem itu kondisi yang melatar belakangi anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya itu orang tua, teman, atau tetangganya yang ada di lingkungannya. Yang kedua itu ada mesosistem, orang tua dan guru berinteraksi di sekolah. Jadi ini adalah hubungan antara mikrosistem. Hubungan antara mikrosistem berarti lingkungan. Nah, itu contohnya orang tua dan guru yang berinteraksi di sekolah. Selanjutnya, yang ketiga ada ekosistem. Nah, ekosistem ini sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah dan tidak terlibat langsung. Jadi anak itu tidak terlibat langsung ya. Contohnya itu karena keterbatasan ekonomi, anak putus sekolah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu termasuk ekosistem. Yang keempat ada makrosistem. Nah, makrosistem itu adalah sistem yang mengelilingi makro, meso, dan ekosistem yang mempresentasikan nilai-nilai ideologi. Contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Tentu saja anak Indonesia itu berbeda dari anak Amerika. Nah, yang terakhir kelima itu ada kronosistem. Nah, di
Dimensi waktu yang menentukan perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini mencakup berbagai peristiwa yang penting pada individu dan kondisi sosial kultural. Ini adalah perjalanan setiap level sistem ya, makro dan mikro, mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada setiap individu. Nah, untuk teori yang kedua itu ada teori multiple intelligence. Nah, teori ini adalah tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner, psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner intelligence sebagai kemampuan memecahkan persoalan, dan pada teori ini itu ada 8 bentuk kecerdasan, yaitu yang pertama adalah kecerdasan verbal atau linguistik. Kecerdasan verbal atau linguistik itu merupakan kemampuan berbahasa, misalnya melakukan membaca, menulis, berbicara, memaknai. Itu adalah kecerdasan logis, matematis, ya, kecerdasan dalam mengolah angka, matematika atau logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, dan pola warna. Nah, yang ketiga ada kecerdasan spasial atau visual, kemampuan pada bidang ruang dan gambar, memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dalam bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Nah, itu adalah visual. Intinya yang bisa dilihat oleh mata itu termasuk kecerdasan visual. Nah, yang keempat ada kecerdasan kinestetik atau jasmani, itu berkaitan dengan fisik, berarti kan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan, senang melakukan berbagai aktivitas seperti naik sepeda, menari, olahraga. Kelima ada kecerdasan musikal. Ini berarti berkaitan dengan suara ya, musik gitu. Tidak hanya serta-merta hanya dapat memainkan alat musik ya, jadi atau mendengarkan lagu. Jadi mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi suara dan ketukan menjadi musik. Itu adalah kecerdasan musikal. Jadi musik yang biasa kita dengarkan itu termasuk kecerdasan musikal. Nah, yang keenam itu ada kecerdasan intropersonal. Kecerdasan introspektif, mau memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Dan keputusan kecerdasan ini dimiliki biasanya oleh penulis, ilmuwan, filsuf, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh itu ada kecerdasan interpersonal, kemampuan bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain, mampu bekerja, berinteraksi, berhubungan, suka bekerja, memiliki banyak teman, empatinya tinggi. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada kecerdasan naturalis, kemampuan mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda lain di alam. Tertarik mempelajari spesies makhluk hidup, biasanya suka dengan alam, misalnya bercocok tanam, suka hewan peliharaan, dan aktivitas yang berkaitan dengan alam. Nah, itu termasuk kecerdasan naturalis. Mungkin seperti itu untuk bagian presentasi atau pembahasan yang saya presentasikan dan dilanjut oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi berikutnya yang telah disampaikan oleh Mas Ais Imanullah. Saya Aulia Rahma akan coba mempresentasikan atau memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu ada zone proximal development
atau biasa disingkat dengan singkatan ZPD. ZPD sendiri itu tingkat perkembangan pada anak yang terbagi menjadi dua, yaitu aktual dan potensial. Aktual sendiri adalah ketika anak menyelesaikan masalah atau memecahkan suatu permasalahan, dia bisa menyelesaikannya sendiri atau bisa disebut mandiri ya, tanpa bantuan orang lain. Sedangkan yang potensial adalah ketika anak memecahkan masalah atau permasalahan tertentu itu masih butuh bimbingan orang yang lebih dewasa atau orang lain. Nah, contoh yang dari aktual sendiri, contohnya ketika anak bisa membereskan kamar tidurnya tanpa perlu disuruh ataupun dibantu orang tuanya, berarti itu masuk ke tingkat perkembangan anak aktual pada ZPD ini ya. Tetapi ketika anak masih membutuhkan bantuan orang tua atau orang yang lebih dewasa, itu disebut ZPD potensial. Oke, untuk materi selanjutnya ada learning modalities. Learning modalities itu terbagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Ini merupakan perkembangan belajar atau cara belajar pada anak. Kalau yang visual sendiri, ketika anak mampu mencapai pelajaran atau mampu memahami pelajaran ketika penjelasannya melalui visual. Visual sendiri bisa dari gambar, bisa dari video, ataupun sesuatu yang bisa dilihat. Itu anak bisa lebih paham ketika dia memang cara belajarnya visual. Sedangkan yang auditory adalah ketika anak lebih paham dalam pelajaran ketika dia mendengarkan. Contohnya ini pada pembelajaran menyimak, anak bisa lebih memahami pelajaran. Atau pada pelajaran dongeng, ketika guru mendongeng, anak lebih bisa menangkap pembelajaran. Itu disebut auditory. Sedangkan yang terakhir, kinestetik, adalah cara belajar anak yang lebih kepada gerakan, atau anak akan lebih paham ketika pembelajaran itu dipraktekkan, atau bisa kita sebut learning by doing ya. Jadi harus dicontohkan seperti apa dulu gerakannya. Kalau di pembelajaran olahraga biasanya semisal cara menendang bola, cara memasukkan bola ke dalam ring. Seperti ini. Cukup dari saya. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Terdapat 3 cara untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Yang pertama ada kesiapan belajar peserta didik, yang kedua ada minat peserta didik, dan yang ketiga ada profil belajar peserta didik. Untuk yang poin pertama, kesiapan belajar peserta didik. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Menurut Tomlinson 2001, cara untuk merancang pembelajaran diferensiasi mirip dengan tombol equalizer pada pemutar CD. Karena tombol-tombol dalam equalizer tersebut mewakili perspektif kontinum yang meningkatkan tingkat kesiapan peserta didik. Adapun 6 dari beberapa contoh perspektif kontinum tersebut dengan mengadaptasi alat yang disebut equalizer adalah: pertama, bersifat mendasar, bersifat transportatif; yang kedua, bersifat konkret, bersifat abstrak; yang ketiga, sederhana ke kompleks; yang keempat, terstruktur, open-ended; yang keenam, tergantung, ke mandiri; dan yang terakhir ada lambat ke cepat. Selanjutnya, untuk poin minat peserta didik. Peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda satu di antaranya. Dan guru dapat merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan minat siswa dengan cara yang pertama, membantu siswa menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka untuk belajar. Yang kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua mata pelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi peserta didik. Yang keempat, meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Gagasan untuk membedakan minat peserta didik adalah untuk menghubungkan peserta didik pada pelajaran dan menjaga minat mereka. Poin yang ketiga ada profil belajar peserta didik.
Profil belajar peserta didik merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, kelamin, dan lain-lain. Menurut Suprayogi 2002, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran seseorang. Yang pertama, bahasa. Kedua, ketertarikan atau minat. 3. Apa yang peserta didik pelajari di rumah. Keempat, ada gaya belajar. Kelima, ada kebutuhan khusus tertentu seperti autis ataupun disleksia. Yang keenam, ada preferensi belajar. 7. Belajar latar belakang peserta didik. Kedelapan, konsentrasi. 9. Pembelajaran dinamis. Yang ke-10, pengetahuan sebelumnya. Ke-11, ada kultur. Ke-12, pengalaman yang dimiliki sebelumnya. 13, karakter. Dan 14, waktu dalam pengerjaan tugas. Selanjutnya ada status ekonomi. Dan yang terakhir ada peserta didik menyukai aktivitas bersekolah. Begitulah penjelasan tentang pemetaan kebutuhan belajar peserta. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Elin Suryana akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman saya berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu ada beberapa kelebihan maupun tantangan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah kelebihan dalam menjalankan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik dari belajarnya, baik dari materi yang disampaikannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi peserta didik. Yang ketiga adalah menggunakan student centered, bahwa di sini adalah pembelajaran berorientasi pada peserta didik, sehingga peserta didik itu berperan aktif dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Kelebihan selanjutnya adalah menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, bahwa pembelajaran diferensiasi itu sudah menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya adalah peserta didik itu mampu menerapkan pelajaran yang sudah dipelajari di dalam kelas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tantangan dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah memakan waktu lama. Maksudnya di sini memakan waktu lama adalah persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya adalah berkaitan dengan waktu, masih berkaitan dengan waktu. Yang kedua itu waktu di pembelajaran di kelas itu sangat terbatas. Jadi pembelajaran di kelas itu kan waktunya sangat terbatas. Jadi tidak bisa menyesuaikan, atau pembelajaran di sini itu sama seperti penjelasan tadi, membutuhkan waktu yang lama. Tantangan yang harus dihadapi selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi adalah kurangnya bahan pembelajaran, bahwa dalam pembelajaran diferensiasi itu harus menyajikan beberapa banyak bahan pembelajaran. Selanjutnya adalah guru harus mempunyai manajemen skills yang baik dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru tersebut. Selanjutnya adalah tantangan yang terakhir yang harus dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kurangnya pelatihan kepada tenaga pendidik atau guru dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Jadi itu merupakan beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan kelebihan dan tantangan jika kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah,
Berdasarkan apa yang saya sampaikan bersama teman-teman mengenai pembelajaran diferensiasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap calon guru profesional itu harus memahami diferensiasi ataupun perbedaan yang ada dalam peserta didik, baik dari gaya belajar, baik dari bakat atau minatnya, atau dari kemampuan setiap peserta didik. Dengan memahami hal tersebut, kita sebagai calon guru profesional itu dapat mengondisikan dari cara belajar, dari cara kita menangani peserta didik itu sesuai dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat bagi pendengar, pembaca maupun yang akan mengakses laman ini. Ya, akhir dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.